A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu lagi. Semoga kita semakin bijaksana dalam mengambil persepsi terhadap suatu masalah. Karena persepsi itulah yang membuat kita bertindak bagaimana untuk menjadi lebih baik. Itu karena dasar dari ilmu yang kita pelajari dan kita dapat. Oleh karena itu, ini juga bermanfaat bagi para dai, para mubalik, para ustadz, para ustazah. Apabila kita memberikan ilmu tersebut atau menyebarluaskannya, siapa sih sebenarnya audien kita? Itu kadang-kadang perlu gitu kan ya, penting. Sehingga kita tidak salah dalam memberikan tataran ilmu kan gitu. Memang dalam pengajian tataran ilmu wajib ada sama. Kalau kita belajar silat, belajar karate, belajar wushu, belajar kungfu, itu pasti ada tataran ilmunya. Nggak mungkin baru masuk kemudian dikasih jurus 30 ya, nggak mungkin. Pasti diajari kuda-kuda saja gitu kan ya. Sama dengan ilmu kita. Nah, oleh karena itu apabila kita menyampaikan sesuatu, kalau Pak Ustadz Najib menyampaikan membaca apa namanya tadi? Membaca doa iftitah itu yang panjang-panjang itu disampaikan kepada orang mu'alaf yang baru masuk, ya kelenger kan begitu. Yang kita sampaikan yang pendek-pendek dulu, yang penting sudah sesuai dulu. Makanya saya sering menyampaikan ya kan, ilmu ekonomi di dalam belajar Islam. Ya kalau kita tahu yang audien kita itu adalah beliau-beliau ini yang biasanya sukanya adalah ibadahnya sedikit tapi pengen pahalanya banyak, kan begitu kan? Ya kita sampaikan itu. Tetapi bagi bapak-bapak yang sudah biasa taklim di sini, itu adalah bagian kecil. Kita sudah meningkat ke dalam sabuk hitam lagi kan gitu. Jangan sabuk merah terus kan gitu. Naik ke sabuk hitam. Jadi bukan yang kecil mendapatkan pahala yang banyak, itu sudah kita kantongin. Tapi yang banyak kita dapatkan pahala yang banyak lagi kan begitu. Jadi semangatnya berbeda. Nah, itu menjadi pegangan bagi kita. Kenapa Pak Jono menyampaikan yang mudah kemudian pahalanya banyak? Supaya bapak-bapak, ibu-ibu kalau menyampaikan kepada anak-anak kita itu awalin dari tahap yang dasar gitu loh. Jangan sampai doa iftitahnya ini nak, yang panjang ini loh. Wah, nanti dia males apalagi laki-laki gitu ya. Sebagai nah makanya itu kita harus menyadari itu, dan itu bisa stres juga anaknya. Kok saya nggak pernah diajarin ini sama bapak? Nah lo kan bapaknya kena kan. Dan kita nggak bisa ngomong, nah itu harusnya begini, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Persepsi anak-anak kita di masyarakat seperti itu. Pak, teman-teman saya itu begini kok bapak begitu. Nah makanya itu perlu jenjang-jenjang tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang perbedaan keilmuan atau ya, perbedaan tentang pemrograman
otak laki-laki dan perempuan. Ini berhubungan, tadi saya sampaikan, berhubungan dengan persepsi ya. Jadi persepsi itu adalah tanggapan kita, penerimaan kita, action kita, atau reaktif kita terhadap sesuatu yang kita terima dari alam semesta ini, dari peristiwa dalam dunia ini terhadap diri kita. Kita paham kenapa persepsi setiap orang pasti berbeda. Karena apa? Karena ilmu yang diterima berbeda, pengalaman yang diterima berbeda, keadaan fisiknya dia berbeda. Sederhana sekali, banyak dicontohkan. Mohon maaf, seorang tunanetra yang mencari mendefinisikan seekor gajah sesuai dengan yang diterima. Persepsi dia, oh gajah itu ternyata panjang, kemudian bulat seperti ular karena dia memegang belalainya. Oh gajah ternyata lebar tipis karena dia memegang kupingnya. Nah itu persepsinya kan berbeda kan. Begitu juga dengan manusia nanti, karena ilmu yang kedalaman pemrograman dalam dirinya berbeda. Nah itu yang harus kita. Apakah kita akan menyalahkan salah gajah itu tidak seperti itu? Ya nggak bisa. Salah menurut kita, menurut dia ngotot bener. Gitu. Nah itu menjadi pemahaman kita juga kan gitu ya. Nah oleh karena itu Allah juga menciptakan, kata Allah, bahwa persepsi pemrograman otak antara wanita dengan pria berbeda. Dan itu programnya berbeda. Mana kecepatan? Berbeda, sehingga di dalam menyikapi sesuatu juga menjadi berbeda, ya kan? Bahkan kadang kita pernah mendapatkan satu kelompok, kita menyadari itu. Kalau mohon maaf, kalau di dalam surat Ali Imran itu kan ya, dalam 36 itu kan tentang istrinya Imran ya. Istrinya Imran ketika mengandung, kemudian lahirlah lahirlah putrinya, Maryam kan ya. Ya kan, istrinya Imran kan pengen banget mendapatkan laki-laki, bahkan dia nadarkan kan, sehingga sampai terucap bahwa laki-laki perempuan adalah berbeda dengan laki-laki. Dalam Ali Imran kan disampaikan tuh wala insat dataru balunsa, itu beda. Ini penyampaian dari istrinya Imran tentang itu. Jadi dia merasa aduh, kalau saya pengen banget laki-laki, karena persepsinya, nah itu kan, persepsinya istrinya Imran itu bahwa kalau laki-laki itu bisa lebih di dalam segala hal, termasuk di dalam beribadah. Ternyata Allah memberikan hal yang tidak sesuai dengan persepsinya. Bahkan akhirnya Allah melebihkan, ya kan, putrinya ini di dalam banyak hal. Mohon maaf, termasuk di dalam keilmuan rezeki. Nabi Zakaria itu kan, mohon maaf gitu kan, setiap masuk ke ruang mihrabnya, lah udah ada makanan lagi. Kemarin sayur lodeh, hari ini sate. Dari mana didapat? Oh nggak pernah keluar dia. Jadi menang Maria. Kan begitu. Nah itulah makanya memang kita diciptakan berbeda antara pemrograman otak laki-laki dan perempuan, kecuali di dalam meraih pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal beribadah. Silahkan berlomba-lomba antara laki-laki dan perempuan, jadi diperbolehkan kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sampaikan bahwa otak wanita relatif lebih bertanggung jawab, sehingga apabila ibu-ibu mau berangkat kajian persis siang hari itu, kira-kira di rumah udah selesai belum kegiatannya?
Udah nyiapin punya bapaknya, udah nyiapin punya anaknya. Bawa bapak mandi berangkat. Kira-kira begitu kan ya. Jadi lebih bertanggung jawab, bekerja lebih cepat dan mempunyai multitasking. Multitasking itu banyak yang dikerjakan dalam satu waktu. Ya masak, yang jawab HP kalau sekarang gitu ya. Bahkan ada yang sambil gendong anaknya, kira-kira begitu. Kalau bapak ya tidak sebanyak itu, bisa tapi tidak sebanyak itu. Bapak lebih fokus dalam satu pekerjaan. Gitu. Tetapi rata-rata ibu-ibu itu rentan terhadap stres karena banyaknya multitasking yang dipikirkan tadi. Kenapa bisa? Karena otak kiri otak kanan kemarin tidak berkembang dengan sama. Itu sehingga kadang-kadang ibu itu banyak masalah yang tidak bisa disimpan tapi berputar-putar di otaknya pengen disampaikan. Sementara laki-laki, otak pria adalah lebih suka rapat. Nah, otak pria itu lebih suka rapat, lebih suka diskusi. Kalau otak perempuan lebih suka mengaji, lebih suka sosial, lebih suka bergerombol. Sehingga dalam kondisi umumnya majelis taklim itu lebih banyak yang datang ibu-ibu. Kalau waria maksudnya apa? Waria itu dikerjain sendiri. Nah, bapak-bapak lebih condong mencapai hasil dan tujuan serta lebih condong mencapai status dan kekuasaan. Ini bapak-bapak. Karena kita paham kita itu mempunyai program status kekuasaan, jadi lebih banyak mendominasi. Jadi kalau ngomong, bahkan kalau ngomong sesama temen itu ngomongnya temennya A, kita juga menyaingi, ngomong B kan gitu. Ah, kemarin tuh saya lihat tuh ada bapak-bapak itu loh, bawa motor bagus banget itu. Oh iya, saya juga ngeliat tuh tetangga saya itu bawa Harley Davidson, nggak mau kalah itu. Itu bapak-bapak memang begitu. Nah, oleh karena kita tahu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, karena makanya itu kita perlu kajian itu apa, supaya kita tadi mempunyai pengalaman di dalam pemrograman otak. Jadi kalau ada yang ngomong misalnya, alhamdulillah kemarin tuh anakku itu juara 1 MTQ tingkat kecamatan, kan seneng banget, meskipun kecamatan nggak penting kan, yang penting juara 1 kan gitu kan, udah seneng banget kita ngomong. Nah, Ustadz Hadi yang anaknya kemarin juara kabupaten, ya nggak ngomongnya, ya baru kecamatan itu udah gitu. Anak saya ponakan saya, itu ponakan diandelin bukan anaknya, bahkan tetangga itu ya. Tetangga saya kemarin juara kabupaten juga, nggak mau kalah, karena belum tahu pengalaman otaknya ngomong, belum ada kajian. Seharusnya ngomongnya kan nggak begitu kalau sudah tahu kajian, lebih sopan, lebih beradab dan berilmu. Wah, Masya Allah, hebat banget dong bisa juara 1 tingkat kecamatan. Alhamdulillah, bagus banget tuh. Kemarin juga tetangga saya itu bisa begitu juga loh. Oh, hebat juga itu anunya, ustadznya yang ngajar. Nah, kan begitu ngomongnya. Bukan saling menyaingi gitu kan, tapi saling menyupport. Nah, itu kajian-kajian yang kita tanamkan di otak kita. Karena kita tahu kita mempunyai dasar kita seperti itu gitu kan. Kita bisa mengerem diri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti dalam bicara perlu sopan dan lain sebagainya tadi, mengungkapkan ilmunya. Nah, kesadaran wanita, kesadaran ibu-ibu itu selalu berkomunikasi seperti kemarin ya, selalu berkomunikasi, suka kalau di dalam, bahkan ada ibu-ibu itu yang dominan gitu ya. Karena suka ngomong, kalau di dalam majelis itu juga suka ngomong, bahkan bukannya suka ngomong, suka ngatur teman-temannya gitu ya. Suka ngatur. Nah, biasanya kalau dalam sudah ikut kajian-kajian, cara ngaturnya pun harus berbeda. Jadi meskipun ya ibu namanya ibu-ibu, cara ngaturnya juga harus lebih sopan, lebih beradab, lebih berilmu gitu. Nah, itu memang orientasinya adalah berbeda. Orientasi ibu-ibu tadi karena suka kerjasama, maka dia suka itu bareng-bareng. Kalau mau kajian selalu ngajak bareng-bareng. Mau berangkat kajian jam berapa? Bareng yuk, kan gitu. Padahal udah ibunya satunya karena kajian ibu-ibunya kan gitu. Seringnya begitu. Laki-laki agak
Mau kondangan berangkat sendiri, mau kajian berangkat sendiri. Gitu. Ya memang ada perbedaan itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ibu-ibu juga tidak suka saingan. Jadi sukanya bersama-sama, tidak suka saingan. Makanya seringnya ibu-ibu itu seringnya kan, mohon maaf, karena dikaruniai banyak kosakata tadi kan gitu ya, 20.000 itu. Jadi setiap hari itu ibu harus mengeluarkan 20.000 loh Bapak. Kata kosakata kan banyak banget. Jadi kalau ibu-ibu diem aja itu otaknya itu sepaneng. Malah begitu sebenarnya. Nah, makanya bapak-bapak itu kasih kanal dong. Ibu-ibu tuh suruh ngomong biar nggak sepaneng otaknya. Bukan berarti ngomong ini kan banyak ya, kosakata bisa gaya tubuh dan lain sebagainya, bisa kegiatan dan lain sebagainya. Biar nggak sepaneng. Tapi kalau ibu-ibu sepaneng, kita juga akhirnya ikut sepaneng. Baik. Nah, wanita lebih tahan. Nah, ini yang agak berbeda juga. Wanita itu lebih tahan di dalam pembicaraan, saling tatap muka, ya kan? Sehingga ibu-ibu sering, nak, pandang wajah ibu mau bicara, kan gitu kan? Karena wanita itu lebih suka tatap mata di dalam percakapan. Sementara laki-laki tidak. Laki-laki itu tidak tahan tatap muka di dalam pembicaraan. Sehingga kalau kita ngobrol sesama teman, itu jarang kita ngomong terus langsung begini, jarang. Dia sambil gini, sambil apa ngomong kan gitu. Tapi kalau wanita lebih suka itu. Nah, ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya ibu-ibu, apabila bapaknya itu dia ingin bapaknya bicara, nggak usah minta. Dia melototin bapaknya ngomong, enggak, bapaknya bariku. Kalau dipelototi, dilihatin bariku. Kenapa begitu? Ya qadarullah, dari ilmu yang disampaikan para pakar itu, memang di dalam mata itu kan ada putih-putih ya, apa itu namanya? Di dalam pupil itu kan, di dalam pupil hitam itu ada titik putihnya. Wanita ternyata putihnya itu lebih lebar daripada laki-laki, sehingga dia lebih tahan menatap mata lawan bicaranya. Sehingga itu menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu, kalau memarahin anaknya, minta perhatian anaknya, ya nggak perlu. Nah, lihat ibu, lihat muka ibu, nggak bisa. Anak laki-lakinya nggak bisa melihat mata ibunya lebih dari 5 detik. Nah, itu harus dipahami. Makanya ibu-ibu harus paham supaya nggak sepaneng. Kita sudah semangat mau marahin sama anaknya, lihat mata ibu, anaknya gini-gini kan, gimana sih tambah marah lagi. Nah, memang laki-laki begitu. Nah, ibu harus paham, bapak-bapak juga begitu kan gitu. Makanya kadang dulu saya pernah itu dapat joke itu ya, dapat joke di dalam perusahaan itu. Saya sampaikan kepada sekretaris suamimu yang perempuan yang biasanya cantik kan ya. Kalau rapat, sekretarisnya itu supaya melihati pimpinannya itu dan mencatat dengan baik apa yang dibicarakan. Kan aneh ya? Ternyata ilmunya adalah ini. Karena apa? Kalau laki-laki dipelototin terus sama perempuan, dia nggak bisa melihat. Grogi. Sehingga apa? Sehingga laki-laki pimpinan tadi nggak melihat terus kepada sekretarisnya yang cantik. Paham maksudnya? Itu faktanya banyak laki-laki melihat perempuan yang cantik kan begitu kan ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat, biasanya perempuan cantik yang dilihat itu sedang tidak menatap dia. Jadi dia yang lihat, dia nggak natap. Ketika ditatap, yang diinklu kan gitu. Nggak berani. Beraninya lihat gambarnya. Itu memang laki-laki begitu kondisinya ya. Harus dipahami. Nah, ya dikit lagi.
Wanita tadi lebih suka bicara dengan kontak mata, sementara pria tidak, menurut para ahli, karena pupil ada putih dalam pupil tadi, ya. Oleh karena itu anak perempuan otak kiri dan kanannya tadi lebih cepat, sedangkan anak laki-laki kemarin kita sampaikan kan kanan yang banyak. Akhirnya apa? Anak perempuan itu akan lebih cepat belajar, di dalam belajar akan lebih cepat di dalam berhitung, akan lebih cepat di dalam menghafal atau memadukan warna baju, ya gak? Nah, sementara laki-laki tidak begitu, anak laki-laki karena otak kanannya tadi main aja gitu kan. Tapi dalam main itu sebenarnya dia juga belajar. Nah, terus gimana sih? Makanya kalau anak-anak SD punya anak, mohon maaf, punya anak-anak Bapak Ibu yang masih SD, laki-laki nggak pernah juara 1, nggak apa-apa. Tapi kalau anak perempuannya juara 1, ya wajar gitu. Karena anak perempuan itu kiri dan kanannya otaknya seimbang. Sehingga di anak-anak SD itu biasanya yang banyak juara itu anak perempuan. Anak laki-laki yang makan. Dan terus gimana sih kalau kita ngajari anak laki-laki supaya bisa matematika, bisa bahasa, kemudian bisa menghafal Quran? Nah, itu kan menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian, tantangan begitu. Bagaimana kita memberi pelajaran sesuai dengan perkembangan otak dia, bahwa otak dia yang bekerja itu adalah kanan. Jadi para ahli menyampaikan, kalau kita belajar menghafal laki-laki, tak laki diem begini, ternyata kurang tepat. Jadi hafalin, nak, ayo diem, hafalin. Itu kurang tepat bagi anak laki-laki ternyata. Jadi ya sudah, biarin aja dia ngapalin sambil gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya biarin aja. Karena anak laki-laki begitu. Jadi sambil tidur, sambil apa belajar. Ya ada rambu-rambunya tadi, bukan harus diem. Kalau perempuan iya, ngadep diem belajar iya. Ternyata anak laki nanti malah stres kalau digituin. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mendapatkan pemahaman bagi kita. Anak laki-laki adalah suka bermain, termasuk salah satunya suka bermain game. Ya kan, sekarang kan kita udah mumet nih kalau laki-laki sudah suka bermain game. Nah, sebenarnya bagaimana kita mengalokasikan, bagaimana kita menata, bagaimana kita mengarahkan dia bermain game. Bermain game itu bukan banyak bermain loh, itu mengisi otaknya untuk bagaimana mengatur strategi menang. Sebenarnya hampir mirip dengan bermain sepak bola, hampir mirip dengan bermain futsal. Bagaimana mengatur strategi dia supaya bisa menang, menggolkan. Tapi ini bentuknya game kan, bentuknya game. Nah, positifnya kalau olahraga itu fisik bergerak, kalau game kan enggak. Nah, itu tugas kita untuk mengarahkan bagaimana game itu supaya tidak terlalu dominan menjadi negatif. Satu lagi, oleh karena itu juga laki-laki itu kalau perempuan itu, anak SD perempuan sudah bisa mau bahwa Umi, baju saya kerudung saya kan pink, bajunya juga pink, kan gitu kan, sudah bisa begitu, sudah memilih memadukan. Tapi laki-laki, anak laki-laki agak peduli, cuek. Yang penting kaosnya ada gambar pahlawannya, ada gambar mainannya, gitu kan, sehingga hari ini pakai, sore cuci, besok kering pakai lagi. Kita sebagai orang tua harus paham ini. Kalau anak laki-laki suka kaosnya gambar A, ya jangan beli 1, beli 5 kayak gitu. Jadi enggak sekali pakai, cuci, kering, pakai, jangan enggak begitu. Kan begitu. Nah, ini satu ilmu lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lain kali bisa kita tambahkan, menambah pengalaman kita dalam berhubungan antara suami istri saling memahami, juga di dalam mendidik anak perempuan dan anak laki-laki saling menyesuaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan adalah karena kefakiran kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.